zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Kompetensi KD 3.3 menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. KD 3.4 menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Adaptasi pada hewan. Adaptasi adalah penyesuaian diri pada hewan terhadap lingkungannya. Adaptasi pada hewan ada beberapa macam. Yang pertama, kamuflase. Yang kedua, mimikri. 3, ekolokasi. 4, autotomi. 5, berpura-pura mati. 6, menghasilkan kelenjar bau. 7, menghasilkan bisa beracun. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kamuflase. Kamuflase adalah menyesuaikan warna tubuh atau penampilan tubuh hewan dengan warna lingkungannya berada, sehingga hewan tersebut tidak mudah untuk dikenali. Coba perhatikan gambar di samping. Apakah antum melihat hewannya? Ya, itu adalah contoh tokek ekor daun. Tokek ekor daun ini menyerupai daun kering yang sudah mati. Mari kita lihat lebih dekat. Nah, benar-benar seperti daun kering yang sudah mati ya. Mimikri adalah meniru secara fisik atau perilaku oleh suatu jenis hewan terhadap jenis hewan lainnya yang akan menguntungkan dirinya. Contohnya adalah bunglon. Kita lihat videonya ya. Yang ketiga, ekolokasi. Kemampuan ekolokasi adalah kemampuan memperkirakan jarak suatu benda dengan mendengarkan gema atau pantulan bunyinya. Contohnya adalah kelelawar. Kelelawar mengeluarkan bunyi berfrekuensi tinggi atau ultrasonik dari mulut atau hidungnya. Autotomi. Kemampuan autotomi adalah kemampuan suatu hewan untuk memutuskan ekornya saat menyelamatkan diri dari musuhnya. Contohnya adalah tokek atau cicak. Tujuannya adalah untuk mengelabui mangsanya. Tapi tenang saja, ekor cicak akan tumbuh kembali. Berpura-pura mati.
Hewan yang berpura-pura mati akan membuat dirinya seolah-olah terbaring kaku, seperti layaknya hewan yang sudah mati. Jadi tujuannya adalah untuk mengelabui pemangsa. Menghasilkan kelenjar bau. Hewan yang mengeluarkan bau akan mengeluarkan bau yang kurang sedap. Hal ini dilakukan agar pemangsa atau predator enggan mendekat. Kenapa ya? Karena hewan ini akan mengeluarkan bau yang membuat pemangsanya enggan untuk mendekat. Jadi jangan coba-coba mendekat ya. Mengeluarkan bisa beracun. Hewan mengeluarkan bisa beracun atau ngengat yang mengandung racun tujuannya adalah untuk mengusir predator atau pemangsa. Contohnya hewan di samping. Ini adalah kalajengking. Kalajengking mempunyai bisa atau racun yang terdapat pada ujung ekornya. Adaptasi hewan terhadap kondisi ekstrim. Kondisi ekstrim di sini adalah hewan yang hidup di daerah gurun dan juga hewan yang hidup di daerah kutub. Masing-masing hewan ini menyesuaikan diri dengan tempat tinggalnya. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah adaptasi hewan terhadap kondisi ekstrim di gurun. Contoh hewan yang hidup di gurun adalah unta. Unta memiliki punuk yang berisi cadangan makanan dan juga air. Ada unta yang memiliki punuk 2 dan juga 1. Unta memiliki usus yang sangat panjang, tujuannya untuk menyerap air sebanyak-banyaknya. Unta juga memiliki bulu mata yang panjang dan lentik, tujuannya agar pasir tidak masuk ke dalam mata saat terjadi badai pasir. Nah, sekarang penyesuaian hewan yang hidup di daerah gurun. Contoh hewan yang hidup di daerah gurun adalah beruang, penguin. Nah, hewan yang hidup di daerah gurun biasanya hidup dengan cara berkelompok. Kemudian, mereka memiliki rambut yang tebal, memiliki banyak cadangan lemak di bawah kulit. Tujuannya adalah untuk menghangatkan tubuh. Nah, anak-anak ustazah, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.